Bapak Ibu dikasih Tuhan, senang sekali hari ini kita dapat kembali mendengar rehat renungan di hari Jumat. Dan sebelum kita membahas tema yaitu carilah Tuhan maka kamu akan hidup, maka kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami untuk kami bisa mendengarkan firman-Mu. Karena kami sadar kami butuh firman-Mu untuk menuntun langkah hidup kami setiap hari Tuhan. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu dengan darah Yesus. Kami siap diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah, saya akan membacakan firman Tuhan dari kitab Amos. Amos pasal yang ke-5 ayat 4 sampai ayat 6. Amos 5 ayat 4 sampai 6. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel. Janganlah pergi ke Gilgal dan janganlah menyeberang ke Beersheba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Nah, Bapak Ibu sekalian Tuhan, kalau kita membaca nats ini, kita diingatkan ada seorang nabi yang bernama Nabi Amos untuk menyampaikan suara kenabian atau suatu hal yang serius kepada orang Israel supaya mereka senantiasa mau mencari Tuhan. Dikatakan di sini ada pengulangan. Sekali katakan ada pengulangan. Di dalam ayat yang kita baca berkata gini, carilah aku maka kamu akan hidup. Maksudnya cari Tuhan maka kamu akan hidup. Kemudian ayat yang 6, tadi ayat 4, sekarang ayat 6 berkata carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Sampai ada pengulangan, ada penekanan. Sehingga Amos harus menyampaikan hal ini. Berarti apa? Berarti ada hal yang serius yang harus dilakukan orang Israel pada waktu itu. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Tuhan, mengapa kita mencari Tuhan kita akan hidup? Ini jadi bahan perenungan kita. Mengapa kita cari Tuhan kita akan hidup? Yang pertama, Tuhan adalah sumber hidup. Mengapa kita mencari Tuhan kita akan hidup? Yang pertama, Tuhan adalah sumber hidup. Kalau kita baca Alkitab dalam Ayub pasal 12 ayat 10, bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Bahwa di dalam tangannya, tangan Tuhan, terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Berarti nafas kita, hidup kita ada sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Nah, untuk itu mumpung kita masih hidup, kita harus mau mencari Tuhan. Saya ulangi Bapak Ibu, mumpung kita masih hidup nih, kita harus mau mencari Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita sudah mati, kita udah gak bisa lagi berbuat apa-apa. Mumpung kita hari ini dikasih kehidupan oleh Tuhan, untuk kita jangan melupakan Tuhan. Kita harus cari Tuhan. Sesibuk apapun Bapak Ibu, kita kerja, kita usaha, kita dagang,
apapun aktivitas hidup kita, kita harus mau selalu memberikan waktu kita untuk mencari Tuhan. Cari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan adalah sumber hidup kita. Dia adalah sumber kehidupan kita. Kemudian yang kedua, mengapa mencari Tuhan kita akan hidup, Bapak Ibu? Karena Tuhan adalah sumber berkat. Ingat Bapak Ibu, Tuhan adalah sumber berkat. Coba kita baca satu ayat perbandingan. Dalam Mazmur 34 ayat 11. Berkata begini, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Bapak Ibu, kita lihat di sini ada satu perbandingan yang kita bisa lihat dari ayat ini. Dari Mazmur 34 ayat 11. Dikatakan begini, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Bapak Ibu lihat, kalau kita lihat kehidupan singa, singa itu dikenal dengan raja hutan, raja rimba. Apa dikatakan singa muda? Singa muda tentunya dia kuat, dia cekatan. Nggak mungkin dia akan kelaparan. Kenapa? Kalau dia lapar, dia bisa cari mangsanya, dia terkam, dia makan. Tapi Alkitab kasih tahu begini, kalau singa-singa muda bisa merana kelaparan, lalu dikatakan tetapi orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Artinya apa Bapak Ibu kasih Tuhan? Kalau kita betul-betul mencari Tuhan, maka kita tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Kenapa? Karena kita harus menyadari Tuhan itu sumber berkat. Tuhan sumber berkat. Yaitu berkat apa Bapak Ibu? Berkat jasmani terlebih berkat rohani. Itulah keindahan buat kita orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita dapat double berkat. Yang pertama, kita dapat berkat keselamatan. Bapak Ibu, ini berkat yang gak bisa dimiliki oleh semua orang. Karena kita mempercayai, mengimani bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus itu adalah ada keselamatan. Ada kepastian keselamatan. Inilah berkat rohani yang besar yang kita terima Bapak Ibu. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mati, kita pasti memiliki keyakinan kita pasti diselamatkan. Ini berkat rohani yang besar yang gak bisa dimiliki oleh orang di luar Yesus. Nah kemudian tidak hanya berkat rohani yang kita dapat, tapi Tuhan juga memberikan berkat jasmani. Orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Berarti selama kita hidup, kita gak kekurangan sesuatu pun yang baik. Yang Tuhan bisa berikan dalam hidup kita. Itu adalah berkat jasmani. Contohnya, kita sehat hari ini Bapak Ibu. Itu berkat jasmani yang Tuhan berikan. Kesehatan itu sangat mahal dan sangat penting. Hari ini pun saya sedang membawakan renungan. Saya ini dalam keadaan yang kurang sehat. Ya, ada batuk, ada pilek sedikit. Ya. Nah, makanya kalau kita bisa sehat, itu berkat Tuhan, berkat jasmani yang Tuhan berikan kepada kita. Belum lagi berkat-berkat yang lain yang Tuhan bisa berikan dalam hidup kita. Artinya kita tidak kekurangan sesuatu pun yang baik yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, mengapa kita mencari Tuhan kita akan hidup? Yang ketiga, Tuhan adalah sumber pengharapan. Dalam Ratapan 3:25, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Jadi Bapak Ibu Tuhan, mengapa kita cari Tuhan kita akan hidup? Karena Tuhan adalah sumber pengharapan hidup kita.
Tadi dikatakan Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Bapak Ibu, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya dan bagi jiwa yang mencari Dia. Ada hal yang baik yang kita bisa dapat kalau kita menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Tuhan, mari kita mau terus menaruh harapan kita kepada Tuhan. Mengapa kita mencari Tuhan kita akan hidup? Karena Tuhan adalah sumber pengharapan hidup kita. Apapun yang Bapak Ibu sedang alami hari ini, terus berharap. Dan pengharapan kita kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Amin. Nanti kita akan lanjutkan pada episode berikutnya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih buat renungan hari ini Tuhan. Biar renungan ini boleh jadi rema, Roh Kudus meteraikan dalam loh hati kami. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.